Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak pernah luput dari kesalahan, kritik dan saran dari orang lain tentu perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam mengkoreksi diri. Namun sayangnya, tidak semua pendapat yang disampaikan orang lain berangkat dari niat yang baik. Lalu bagaimana kita pribadi bisa menjadi orang yang teguh pada pendirian di tengah banyaknya suara sumbang? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Putri Anne, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Putri Anne, seorang aktris asal Indonesia yang juga keturunan Itali Tionghoa ini lahir tanggal 18 Juni 1990. Putri Anne memulai karir di tahun 2009 saat berperan jadi Maya dalam judul sinetron Dewi. Namun namanya mulai dikenal di publik saat membintangi sinetron yang berjudul Kemilau Cinta Kamila bersama Asmirandah dan Jonas Rivano. Putri Anne adalah pasangan dari seorang aktor bernama Arya Saloka. Mereka menikah 6 tahun silam, tepatnya tanggal 6 Agustus 2017. Sayangnya, hubungan rumah tangga mereka kini sedang tidak baik-baik saja. Sebab isu perceraian mereka kian jelas dengan foto dan video yang diunggah di Instagram pribadi Putri Anne. Ditambah penampilan Putri Anne yang kini tidak lagi mengenakan hijab. Sontak menarik berbagai penilaian dari para netizen. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy tentang Putri Anne. Iya, banyak orang yang bertanya-tanya karena berita ini dan itu. Akhirnya ada orang yang menilai A, menilai B, karena cuma tahu dari luarnya aja kan. Nah, menurut lo yang bisa merasakan, yang bisa melihat, bisa membaca Putri Anne ini karakternya gimana? Kepribadiannya gimana? Kalau secara pribadi sih Putri Anne pribadi yang simple orangnya. Yang tidak banyak ngomong juga, maksudnya orang yang jelas, tegas. Orang yang berapi-api. Maksudnya kalau suka sesuatu itu bersemangat. Ya? Orang yang tidak berkeluh kesah sebenarnya. Sebenar-benarnya, maksudnya pribadinya tuh gitu. Jadi hampir sama sih dengan Arya Saloka sifatnya. Sebenar-benarnya ya. Ya. Bukan orang yang suka menggembar-gemborkan apa yang dia punya sebenarnya. Bukan orang yang suka gembar-gemborkan urusan pribadi sebenarnya gitu. Secara pemikiran cerdas gitu. Tidak cengeng. Menurutku persoalan yang ada sekarang ini karena terpengaruh aja. Karena banyaknya suara, banyaknya pendapat, banyaknya penilaian. Dari apa yang dilihat, ya didengar. Dari apa yang dialami. Kebetulan kan juga, menurutku juga gini. Keretakan mereka juga bukan pemicu pertamanya itu justru karena mereka berdua. Yang kedua, bukan karena kabar Arya Saloka yang sekarang ini ya punya kedekatan dengan Amanda Manopo, tapi itu memang terjadi ya, namanya rumah tangga gitu. Ya. Normalnya rumah tangga. Normal sebenarnya. Ada persoalan. Tapi gitu. Persoalan itu bukan dari mereka berdua juga gitu ya. Bukan. Sebelum ada kabar Arya Saloka sekarang. Menurutku gini. Dekat dengan siapa? Satu sisi mereka memang jarang ngobrol dan itu menurutku karena kesibukan.
Oh, dimulai dari Dari kurangnya komunikasi ya gitu kurang ya. komunikasi itu menurutku karena kesibukan. Hmm, Karena kesibukan itu menurutku ya. Dia seperti apa, Arya Saloka seperti apa, wajar kan Oke. karena sama-sama public figure. Ya, 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 ya. Yang kedua, dari jaraknya komunikasi itu kan otomatis kan kedekatan itu kan semakin hari semakin bergeser kan. Hmm, Karena kan bagaimanapun di dalam rumah tangga itu kan komunikasi itu penting gitu. Ngobrol itu betul. penting dengan dari apapun yang dirasakan kan, yang dialami, yang diinginkan. Nah, menurutku itu awalnya tuh. Hmm, Karena kesibukan jarangnya ngobrol gitu. hmm. Kebetulan kebiasaan kita ini siapa aja. Hmm, Kalau orang bermasalah tuh malah ngompori tanpa sadar, betul. bukan menenangkan, benar nggak? Hmm, Kadang-kadang kita diakui atau tidak mau bercerita atas apa yang kita alami, sudah pasti. Cuma kadang-kadang ketika kita bercerita itu malah dikompori. ya. Kan tadi lo jelasin, karena kesibukan akhirnya lalai dalam masalah komunikasi. Iya, ya. iya, iya. Kan itu hal yang, Yang penting iya itu hal yang penting. Tapi apa boleh buat kan? keadaan. Kondisi yang membuat akhirnya jadi sulit berkomunikasi. Terus adalah tempat mungkin ya teman atau siapa apalah Bang. Iya, ya iya. namanya juga orang pasti ada yang mau diceritakan gitu. Pasti. Nah, orang-orang itu yang tidak semua tempat bisa dijadikan bisa dipercaya untuk jadikan tempat cerita. tempat cerita. Kan kita tanpa sadar ngompori. Misalkan salah satu contoh cerita tentang orang sakit aja. Oh ya temanku itu sakit. Oh ya kemarin temanku tuh sakit kayak gitu juga terus. Nah gitu. Kan kita ini bukan setiap persoalan yang kita dengar tuh bukan untuk dicarikan solusi. Dengan judul dibungkus menyabarkan, tenang. Padahal mengomporin, ngerti gak? Nah, sudahlah jarang berkomunikasi karena kesibukan menurutku. Yang kedua, santerlah karena rekan kerja Arya Saloka di dalam sebuah sinetron tuh booming. Ya. Di sinetron itu akur gitu. Okay. Yang namanya juga kita lagi acting kan gimana supaya dapat chemistry-nya gitu. Itu urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan gitu. Jadi menurutku bukan karena mereka keren di sebuah sinetron terus rumah tangga mereka jadi retak, bukan sih menurutku. Sebelum itu memang udah jarang menurutku ya. Dan itu masalah tiap rumah tangga. Harusnya anehnya di mana gitu. Masalah biasa, kurangnya komunikasi. Iya, biasa itu. Banyak pasangan yang ngalamin. Nah, cuma ini kadang kan dikorek-korek, ditambah-tambahin. Karena public figure. Iya, didramatisir, iya gitu. Makanya seorang public figure tuh betapa pentingnya berhati-hati gitu. Terutama untuk urusan pribadinya, karena salah dikit banyak penggorengan gitu. Tahu sendiri kan kalau digoreng itu panas, direbus baru dingin kan.